Satu, pekerjaan orang tua. Orang tua saya dulu bekerja sebagai seorang karyawan di suatu PT industri elektronik. Nomor dua, perjuangan orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Perjuangan beliau itu selalu berjuang dengan memiliki pikiran bagaimana ya bisa agar saya bisa selalu mendapatkan uang. Tiga, rasa syukur ataupun yang orang tua hadapi. Orang tua saya selalu bersyukur karena setiap pekerjaannya diberkati Tuhan. Empat, keberhasilan ataupun kegagalan yang orang tua pernah alami dalam perekonomian keluarga. Eh, Beliau berhasil mengatur perekonomian yang ia miliki. Lalu yang kelima, prinsip atau nilai hidup yang orang tua miliki mengenai perekonomian keluarga. Eh, Beliau selalu mementingkan setiap kebutuhan yang ada daripada keinginan yang beliau inginkan. Nomor 6, karya Tuhan yang orang tua alami dalam perekonomian keluarga. Beliau merasa setiap ia berternak, peternakannya itu selalu diberkati dan dipelihara. Lalu saya berefleksi pribadi mengenai kondisi ekonomi keluarga saya. Saya berefleksi terhadap kondisi ekonomi saya. Saya merasa perekonomian yang ada lumayan baik hingga saya masih bisa bersekolah hari ini karena perekonomian tersebut. Saya bersyukur masih bisa terus bersekolah hingga hari ini sehingga saya masih bisa belajar ekonomi sampai hari ini. Ternyata begitu banyaklah pengorbanan orang tua saya yang sudah mereka lakukan selama ini. Banyak jatuh dan bangunnya, dan mungkin juga ada waktu di mana keputusasaan itu ada. Namun untungnya keluarga saya masih merasakan karya dan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat yang membuat kami kembali bangkit. Saya merasakan kondisi ekonomi keluarga yang lumayan memang diberkati Tuhan setiap saatnya. Ketika setiap orang lain masih bersusah payah mencari pekerjaan, saya bersyukur keluarga saya masih diberikan pekerjaan yang dapat menghasilkan cuan yang memanglah halal dan bukan hasil dari perjudian, perampokan, dan lain-lainnya. Bersyukur juga untuk setiap permasalahan yang ada di setiap perekonomian yang keluarga keluarga saya punya. Karena dengan adanya seperti tanggungan yang harus dibayar, kebutuhan yang harus dicukupi, dan lain-lainnya, membuat keluarga kami dapat untuk manajemen keuangan yang ada. Walaupun mungkin di dalamnya terdapat banyak keluhan yang terjadi di dalam keluarga kami. Mungkin banyak kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam perekonomian keluarga saya. Terkadang saya sebagai anak pernah merasakan minder, merasa tidak berharga karena hidup dengan kesederhanaan yang ada di dalam perekonomian keluarga saya. Terkadang saya masih suka mengandang coba saja orang tua saya dulu seperti ini, coba saja orang tua saya banyak duitnya, pasti saya bisa seperti teman-temannya yang memiliki kendaraan sendiri, pergi ke sekolah menggunakan kendaraan yang bagus, selalu diberikan hal-hal yang mungkin saya sukai, dan ketika saya ingin memiliki barang tersebut, mereka tinggal hanya minta dan lalu dibelikan oleh orang tua mereka. Saya awalnya berpikir enak ya hidup seperti mereka, yang apa-apa bisa selalu dikabulkan permintaannya. Namun seiring berjalannya waktu, Tuhan mendorong diri saya untuk menjadi anak yang memaklumi kehidupan yang saya punyai. Tuhan menunjukkan bahwa apa yang saya lihat itu hanyalah yang enaknya saja. Saya yang bahagianya saja. Lalu ketika Tuhan menunjukkan bagian yang tidak enak, saya merasa bersalah. Saya seharusnya mensyukuri semua yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Di mana biasanya orang-orang yang mungkin hidupnya enak itu ternyata seringkali kesepian dan selalu menginginkan kasih sayang orang tua, dan mungkin ada juga anak yang harus ingin bercanda dan bercerita dengan orang tuanya, namun tidak bisa untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin karena orang tuanya sedang sibuk kerja, orang tua yang selalu pulang malam sehingga tidak ada waktu untuk mengobrol bersama. Dari situ semua saya bersyukur dan menyadari ternyata apa yang saya miliki sekarang sudah lebih dari cukup. Ternyata mereka juga ingin merasakan apa yang saya rasakan juga. Seperti bercanda dengan orang tua, bercerita mengeluarkan seluruh keluh kesah yang ada dalam setiap hari, dan selalu berbagi cerita di setiap malamnya. Terhadap semua itu Tuhan sudah atur setiap perekonomian yang ada, itu sudah Tuhan bagi-bagi sesuai porsi setiap keluarga yang ada. Karena demikian, dengan tahunnya saya terhadap ekonomi keluarga saya yang lumayan sederhana, saya tetap mendoakan segala pekerjaan yang dikerjakan orang tua saya. Saya berdoa agar setiap barang yang ia jual bisa diberkati dan beliau pun bisa selalu sehat-sehat setiap harinya. Dengan mendoakan hal-hal tersebut, juga saya belajar untuk hidup lebih hemat, mencoba mengeluarkan uang untuk sesuai kebutuhan diri saya, dan tidak mengikuti kehidupan daging saya yang selalu ingin memboros-boroskan uang jika saya sedang
memiliki uang. Saya juga belajar untuk menyisihkan sebagian uang jajan saya untuk saya tabung dan nantinya bisa saya pakai untuk kepentingan yang lainnya. Saya juga saya juga pernah merasakan memang susah untuk mencari uang itu. Kita harus banting tulang, mengeluarkan banyak keringat dan kebutuhan kekuatan yang ekstra karena saya tahu bahwa orang tua saya pasti capek ketika mereka sudah pulang bekerja. Jadi saya sebagai anak haruslah selalu membantu dengan membersihkan rumah dan harus belajar di sekolah dengan baik karena semua itu akan meringankan sedikit dari banyaknya beban yang sedang ditanggung oleh beliau. Perjuangan beliau untuk membesarkan saya hingga sekarang itu tidaklah mudah. Saya tahu itu. Karena itu saya harus menjadi anak yang turut kepada semua perintah orang tua saya. Janganlah kita sebagai anak malah melawan dan bahkan sampai membentak orang tua kita. Karena itu saya rasanya sangatlah sakit dan juga dapat membuat orang tua kita menjadi kepikiran dan stres. Jadi saya haruslah menuruti semua perintah dan larangan yang beliau berikan. Eh, saya juga setelah membentak orang tua saya merasa adanya seperti bersalah yang begitu dalam di dalam diri saya. Seperti kenapa ya tadi saya membentak mama saya, kenapa ya saya harus seperti itu tadi. Memang mungkin orang tua saya memang selalu salah, memang salah, tapi kenapa ya saya harus membentak mereka? Padahal kan memang setiap manusia itu memang dapat berbuat dosa, kenapa ya, dan lain-lainnya. Padahal kan orang tua saya juga adalah orang yang baru memang sama-sama baru menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kenapa ya saya harus bersikap seperti itu tadi. Saya merasakan banyak penyesalan dan saya mencoba untuk tidak lagi melakukan hal itu sehingga hingga sekarang saya mencoba lebih menurunkan nada bicara saya kepada orang tua saya.